I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Permisi Pak. Oh ya, nah Bu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Apa kabar? Sehat-sehat. Silakan masuk Bu, duduk. Terima kasih Pak. Silakan duduk Bu. Ya dari mana Bu ya? Dari SD Kampung Kelapa Pak. Oh ya, ada apa Bu? Maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak sebentar Pak. Ya. Boleh ya Pak? Saya mau belajar sama Bapak bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Oh Untuk tugas saya Pak di calon guru penggerak, saya sedang belajar sekarang. Boleh ya Pak? boleh Bu. Oke Pak, baik Pak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika dengan rujukan moral Pak? Kalau boleh saya tahu. Oh, menurut saya ya dilema etika itu misalnya ada permasalahan di sini, ada permasalahan di sini, terus dua-duanya ini kasusnya ini benar, dan itu diadu. Jadi misalnya itu dia kasusnya benar lawan benar lah ya. Tapi kalau rujukan moral itu ada benar dan ada yang salah. Itu pengertian saya. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk Bapak di sekolah ini sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin ya Pak tentunya, pernahkah Bapak mengalami kasus dilema etika selama Bapak memimpin di sekolah ini? TK Agapé Ya, Pak. saya pernah merasakan kasusnya ada. Pernah ya Pak? Oke, kalau boleh saya tahu, coba Bapak sebutkan contohnya satu Pak. Ya, contohnya ya inilah ya. Kita kan menerima anak TK ya, masih umurnya masih kecil. Ya tentu setiap penerimaan siswa baru itu di awal-awal ajaran kita ya, tahun ajaran, anak sekolah itu kan harus diantar orang tuanya baru mau. Iya. Dan di lingkungan sekolah kita itu ada pagarnya dan ada sebenarnya ada batas pengantarannya ya. Dari orang tua itu kadang-kadang dan kebanyakan itu harus masuk dulu ke lingkungan sekolah kita itu, malah waktu belajar pun harus menunggui anaknya juga. Nah seperti itu. Jadi yang merupakan kasus dilema etika di sini, berarti si orang tua tadi tidak salah menungguin anaknya ya Pak? Ya tidak salah, karena anaknya pun kadang sebagian harus ditunggu orang tuanya baru mau. Kadang orang tuanya pun merasa benar juga ya, kasihan anaknya kalau nangis ditinggal. Iya. Dan tentunya juga pihak sekolah Ya, juga sekolah harus juga ada aturan kita ya kan, bagaimana supaya anak-anak belajar nyaman. Ya orang tuanya bagusnya tidak ada di tempat lah, pulang saja seperti itu. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Kemudian untuk kasus seperti itu tadi, dilema etika, seorang orang tua menungguin anaknya sementara pihak sekolah mengharapkan peraturan tidak ada lagi orang tua yang menungguin anaknya, walaupun ini sekolah TK dan PAUD ya Pak, tentunya peraturan tetap harus ditegakkan. Nah, langkah-langkah apa yang Bapak jalankan, yang Bapak buat untuk mengatasi kasus dilema etika yang terjadi itu Pak? Ya, jadi kita di sekolah ini kan Bu ada berbagai pihak ya kan, ada pihak dari
uh, orang tua, ya kan, ada pihak siswa, ada juga kita pihak dari sekolah ini, ya kan, lingkungan dan guru-gurunya. Ya, kita kumpulkan dulu dan kita lihat apa permasalahannya, ya kan. Jadi permasalahannya seperti itu tadi. Jadi untuk ke pihak sekolah kita seperti biasa kami lakukan setelah pembelajaran itu, guru dengan saya itu selalu membicarakan apa kendala-kendalanya di sekolah yang kita hadapi. Nah, nanti guru akan memberitahu kepada kita permasalahannya apa, dan untuk siswa-siswa yang bermasalah khusus masalah ini ya langsung aja orang per orang. Misalnya si A apa masalahnya seperti ini, kenapa harus ditunggu si B seperti apa. Nah, pihak sekolah sudah mengkomunikasikan seperti itu. Ya tentu ini juga kita kumpulkan faktanya, kita komunikasikan juga dengan orang tua. Kita berbicara dengan orang tua. Bu, anaknya ibu seperti ini gini-gini. Kira-kira apa masalahnya? Bagaimana harus kita menyelesaikannya? Dan juga ini bisa komunikasikan kita, misalnya kita kan ada WA group Bu ya. Kita publikasikan masalah peraturan sekolah kita ini seperti apa. Nanti di sana kita diskusi bagaimana mengatasinya. Ya, seperti itu. Dan kita jelaskan bagaimana seharusnya menghadapi siswa yang sudah berumur seperti itu, dan kita yakinkan orang tuanya bahwasanya meninggalkan sekolah itu pasti aman. Walaupun nanti mereka nangis pas waktu ditinggalkan pasti aman. Iya. Terima kasih Pak. Apakah yang sudah Bapak laksanakan selama ini menurut Bapak sudah efektif, atau ada prinsip paradigma apa yang Bapak gunakan dalam kasus tersebut? Ya kan gini Bu ya, kalau selama ini kami rasakan sudah efektif lah ya, walaupun itu tidak bisa berjalan dengan cepat, ada prosesnya. Misalnya target kita dalam 3 minggu sudah seperti ini, dalam sekian bulan, misalnya bulan pertama sudah bersih lah, orang tuanya sudah pulang semua, anak-anak sudah berani ditinggalkan. Jadi prinsipnya itu ya kita harus jelaskan lah ya, prinsipnya bahwasanya orang tua itu juga benar, ya kan, dia juga merasa kasihan kalau anaknya nangis-nangis kita ditinggalkan. Sementara prinsip di sekolah itu juga harus kita tegakkan peraturannya. Setia dengan peraturan. Iya, harus kita setia dengan peraturan bahwasanya semua anak di sekolah ini haknya sama, nggak boleh tebang pilih, anak yang ini bisa ditungguin, yang itu enggak, harus sama. Berarti kebenaran lawan kesetiaan gitu ya Pak? Ya, kebenaran lawan kesetiaan. Baik Pak, mantap Pak, terima kasih. Kemudian ada yang merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan seperti kasus dilema etika yang sudah terjadi ini. Apa tantangannya Pak? Ya, pasti ada tantangannya Bu ya. Tantangannya kalau misalnya kita terlalu memaksakan peraturan ini diterapkan dengan cepat, misalnya tantangannya ya bisa saja besoknya anaknya nggak mau sekolah lagi, atau mungkin dari orang tuanya tidak mau lagi membawa anaknya kemari. Nah, seperti itu tantangannya. Nah, kalau kita memihak kepada orang tua, tantangannya ya gurunya tidak bebas untuk melakukan pengajaran karena ada orang tua yang duduk di situ. Kan seperti agak terganggu gitu ya Pak? Agak terganggu lah, anak-anaknya pun susah nanti berkembangnya. Dikit-dikit ngadu sama mamanya, dikit-dikit ngadu, kan gitu. Oke Pak, baik Pak. Jadi dengan kasus yang terjadi selama ini, ada tidak jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu? Apakah langsung di tempat atau bagaimana? Kalau boleh saya tahu. Ya, kita lihat kasus per kasus Bu ya. Kalau seperti itu kasusnya, misalnya hari pertama, hari kedua, tidak kita selesaikan di situ. Kita biarkan dulu anak ini apa maunya, orang tua ini apa maunya. Nah, kita baca dan bisa saja nanti kita ambil waktunya setelah minggu pertama untuk ini selesai, bulan pertama ini selesai, sampai nanti pada akhirnya sudah anak-anak sudah mau ditinggal semua. Walaupun ya ini mungkin masih berulang juga. Tetapi kalau untuk 1 hari 2 hari masih dibiarkan gitu Ya. ya Pak? Oke Pak, baik Pak. Kemudian adakah
faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan? Terlebih kepada kasus dilema etika tadi, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Bapak, membantu Bapak? Ya, faktor-faktornya ya saya rasa pertama dia faktor internal ya. Kita di sekolah ini selalu mengutamakan keterbukaan, kebersamaan, dan sesuai dengan visi misi kita ini utamanya adalah pelayanan. Jadi guru-guru kita ini selalu terbuka berdiskusi apa permasalahannya, setiap murid kita diskusikan bersama. Itu faktor-faktor pendukung kita, keterbukaan dan bekerja sama. Tidak ada istilah ini muridku, semua. Dan faktor pendukungnya juga di WA Group ya. Jadi permasalahan yang bisa kita publikasikan. Dan orang tua responsif dengan cara solusinya. Maunya seperti ini Pak, kita diskusi di sana. Jadi cepat selesai gitu Ya. Pak. Kolaborasi yang baik, begitulah kira-kira ya Pak. Kita harus libatkan orang tua, Bu. Semuanya ya. Oke Pak. Baik Pak, terima kasih luar biasa. Oh. Semangat untuk Bapak selalu, untuk guru-guru Bapak juga. Semoga sekolah TK Agape yang Bapak pimpin ini semakin maju ya, Pak. Amin, amin. Semakin banyak muridnya juga, semakin menumbuhkan karakter anak yang berkualitas tentunya ya, Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan, yang saya ganggu sebentar, Pak. Kemudian kira-kira saya memohon ada tidak yang mau Bapak sampaikan kepada saya, terlebih saya yang belajar di calon guru penggerak ini, Pak. Saya memohon kepada Bapak. Iya. Pertama, terima kasih ya Bu ya, karena Ibu memilih sekolah kita untuk melakukan wawancara ini. Ya, Pak. Jadi harapan saya semoga Ibu di tugas-tugasnya di guru penggerak atau apapun namanya itu, semoga Ibu sukses, ya kan, bisa menerapkannya di manapun Ibu nanti bekerja. Karena harapan saya juga setelah Ibu selesai misalnya, kami mengharapkan Ibu nanti sekali-sekali datang ke sekolah kami lah untuk menerapkan ilmu yang Ibu dapatkan ke sekolah kita supaya siswa dapat ilmu dan guru-guru kita juga dapat ilmu dan motivasi bagaimana cara baiknya menghadapi siswa seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Ingin rasanya panjang untuk mewawancarai Bapak, belajar dari Bapak, tetapi bagaimanapun kita harus akhiri. Jadi saya mau permisi dulu. Terima kasih banyak ya Pak. Sukses untuk Ibu, sukses. Semangat dan selalu Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Saya permisi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time, darling. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ada perlu apa, Bu? Apa Bu? Ya, sehat-sehat. Saya mengganggu waktu sebentar. Saya mau belajar dulu sama Ibu, mau mengadakan wawancara. Tugas saya demonstrasi kontekstual untuk calon guru penggerak. Ini modul 3.1. Oh, Ibu jadi itu, Iya. mengikuti guru penggerak. Masih belajar Bu. Jadi ini saya mau belajar sama Ibu bagaimana Ibu memimpin sekolah ini, mengambil keputusan yang terbaik dengan nilai-nilai kebajikan. Bu, pernah tidak Ibu menemukan kasus
di mana dua-duanya benar. Jadi kita disuruh memilih yang dua-duanya ini. Ada nggak? Pernah ketemu seperti itu? Oh, tentunya ada dulu di sekolah ini. Saya Gini, seorang anak itu nggak tahu apa-apa, membaca nggak tahu, jangankan membaca, huruf aja nggak nggak kenal. Terus Bu, tantangan. Jadi solusinya saya buat ya, kami panggillah orang tuanya untuk menjumpai guru. Iya. Jadi guru ini membawakan ke pada saya orang tuanya itu. Jadi kami saling tukar pikiran lah sama orang tuanya. Karena ini anak ini memang kalau menurut saya anak ini cocoknya disekolahkan di sekolah luar biasa. Oh, Jadi SMP ya, Bu? iya. Jadi kalau di tempat kita ini nggak ada sekolah luar biasa. Iya Bu. Nah, jadi saya mintalah keterangan dari orang tuanya supaya dia datang. Bagaimana caranya biar anak ini, solusinya anak inilah. Terus bagaimana Ibu? Solusi Ibu membicara. Datanglah orang tuanya ini, kami ngomong, dijelaskanlah bagaimana anak ini di sekolah ini. Iya Bu. Yang tidak tahu membaca, mengganggu siswa. Bahkan kalau menurut kami guru-guru di sini, sepertinya kami hanya menjaga anak itu di sini. Jadi kami dengan guru-guru kurang setuju dengan hal seperti itu, Iya Bu. Bu. Jadi apakah anak itu diberhentikan? Oh, ini enggak, Bu. Tidak diberhentikan. Nah, alasannya ini anak udah pernah tinggal kelas. Iya. Jadi nggak boleh 2 kali dalam satu kelas tinggal kelas. Jadi itulah makanya saya panggil orang tuanya itu agar menurut saya supaya anak ini bisa naik kelas. Iya Bu. Nah, jadi saya suruhlah orang tuanya mengajari ataupun membuat les sama anak-anak ini supaya dia tahu huruf saja. Iya. Ini sudah langkah efektif ya Bu Iya. yang Ibu rasa lakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan seperti ini, kasus seperti ini menurut Ibu? Tantangannya Tangannya dalam kasus yang ini tadi, kira-kira tantangannya seperti apa? begini, Bu. Kalau si anak ini saya naikkan ke kelas 3, ini dia kelas 2. Iya Bu. Jadi guru yang di kelas 3 nggak terima. Tidak Kalau bisa. memang tidak tahu dia baca, tulis, janganlah dinaikkan. Itu solusinya dari guru kelas 3. Jadi saya bimbang. Iya. Mau ditinggalkan nggak boleh, mau naik Iya. kelas seperti itulah kejadiannya. Berarti caranya harus ini minimal bisa baca lah. Jadi dalam beberapa menurut saya yang saya itu sama orang tuanya sampai akhir ajaran ini bulan 7 dia harus sudah tahu baca minimal huruf. Itu saya buat apanya sama orang tuanya supaya orang tuanya itu berusaha untuk Kerjasama lah. Iya, kerjasama orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah seperti itu. Iya, jadi kira-kira siapa aja yang terlibat dalam kasus ini Bu? Dalam solusinya yang Ibu libatkan Ya, yang saya libatkan tentunya guru lah, Bu. orang tua, Guru, dan saya sebagai kepala sekolah. Bagaimana supaya anak ini tahu baca seperti itu. kemudian faktor-faktor apa saja yang mempermudah, membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Jadi kalau saya buat, Bu, saya konsultasi dengan gurunya, saya suruh ibu ini, si guru ini mengajari anak ini di luar jam belajar. Contohnya kalau kelas 2 jam 9 udah keluar atau jam 10. Selebihnya itulah digunakan waktunya itu. Dia tinggallah sendiri untuk belajar membaca. Kawannya udah pulang, dia diajari sampai les-les terakhir. Berarti gurunya menambahkan jam pelajaran Iya. untuk si anak tadi. Baik Bu, terima kasih, luar biasa Bu. Jadi sebagai seorang kepala sekolah Bu, bagaimana Ibu
mengambil keputusan yang terbaik dalam menghadapi kasus-kasus di sekolah yang Ibu lakukan selama ini? Apakah ada kendala atau hal apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi? Ya kalau seperti itu Bu, banyak kasus-kasus ini Bu. Tapi yang jelasnya kalau ada kasus di sekolah ini tentang anak-anak didik, saya pasti panggil orang tuanya. Itu ya. Iya, supaya kami bisa bekerja sama untuk Jadi tetap semangat terus ya Bu. semangat luar biasa. Semoga ke depan setiap ada kasus Ibu bisa bijaksana dalam mengambil keputusan, tentunya dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana baik untuk semua pihak. Begitu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat. Terima kasih sekali. Terima kasih sama-sama Bu. Permisi ya Bu. Sehat.